Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi of Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekan-rekan Mas Bekto, Mas Arianto, Mas Sunaryono di channel kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat, kebanggaan pemirsa, Polisi of Polisi. Siang hari ini kita kembali bertemu, tentunya mendiskusikan hal-hal yang hangat lah. Kita dikejutkan nih, bukan dikejutkan, tapi sudah kita dengar, tapi agak kaget dengan pernyataan-pernyataan dari saudara Alvin Lim, ya, yang terakhir sampai menyebutkan personifikasi orang pejabat dengan binatang. Ya, walaupun Bapak Kapolri mengatakan, ya saya akan kritik. Bahkan yang kritik keras itu sahabat kami, sahabat Polri. Tetapi dengan bentuk model kritik, tadi saya ambil satu contoh saja tuh, mempersonifikasi orang, bahkan jabatan dengan binatang. Bagaimana nih Mas Arianto, Mas Bekto? Ya, Mas Arianto. Ya, saya ingatkan dulu ya. Dulu waktu kita buka podcast ini, kita pernah membahas dulu. Ya. Polisi bilang bodoh kan gitu kan. Ya. Itu juga diantaranya adalah kita membahas mengenai kritik yang disampaikan oleh Alvin Lee ini itu. Ya. Bahwa kan kritiknya sangat keras banget gitu ya. Kemudian tapi sayangnya waktu itu yang menonjol adalah polisi bodoh, polisi ini dan sebagainya. Kita dulu mengkritisinya dengan menganggap bahwa kritik itu adalah memang hak setiap orang untuk menyampaikan gitu. Tetapi caranya kalau apabila melanggar hukum, ya itu bisa kena pidana kan kira-kira gitu. Ya. Tapi rupanya kritik itu kan terus berjalan terus sebenarnya gini. Ya. Pak Alvin Lee makin garang, makin kasar gitu menyampaikannya gitu ya. Ya kita juga sekarang pada kebakaran jenggot kan, para purnawirawan pada kesel gitu ya, wah ya. Gitu kok dibiarkan gitu ya gitu. Tapi kenapa gitu kalau saya pandangan saya? Ya karena kritik itu sudah disampaikan, sudah dengan cara yang kasar, tapi kemudian tidak ada perubahan, dan kemudian pada si Alvin itu sendiri nggak pernah dia lakukan tindakan kan itu. Ya jadi dia merasa benar dan mungkin merasa dapat angin didukung oleh yang lain kan. Sekarang kalau medsos kan kalau makin menggila diri kan makin lebih terkenal kan kira-kira gitu. Dapat panggung. Nah sekarang ini lebih ini lagi kalau kita lihat dari statement Pak Kapolri kan, beliau kan mengatakan polisi terbuka untuk kritik kan gitu kan. Malah Pak Kapolri sendiri mengatakan bagi kita kritik itu adalah suatu yang pil pahit, tapi kita lebih senang itu ketimbang kita dikasih gula yang nanti akan bikin kita sakit. Yeah. Nah itu salah satu perwujudan daripada kritik yang disampaikan oleh masyarakat kayak gitu. Jadi ya, polisi ya harus apapun pahitnya ya kita tanggapi dengan cara berpikir yang rasional lah, tidak emosional. Ya. Kira-kira sementara kalau saya ini Mas, gejala ini mungkin saya silakan Mas. Tenang Mas Bekto. Dengan kritik-kritik yang masuk itu tentunya juga sesuai dengan anjuran Kapolri juga untuk kritik, tapi kritik yang membangun. Menurut saya kita bisa ambil dari dua sisi. Saya ambil satu sisi dulu, bahwa Polri harus berterima kasih kepada orang-orang yang mau memberi kritik kepada Polri dalam arti yang bersifat membangun. Contohnya, menyampaikan, oh ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran ini, bahkan kejahatan ini. Kenapa berterima kasih? Polri dalam hal ini kan akan terus memperbaiki diri, minimal menjaga kondisi yang sudah baik, syukur-syukur bisa ditingkatkan lebih baik lagi.
dengan menerima kritik-kritik tersebut, tentunya perlu ditindaklanjuti. Dalam hal ini adalah internal Polri, mengecek apakah benar hal yang dikritikkan itu. Kemudian keuntungannya adalah daripada harus cari-cari informasi, lidik, berhari-hari, ini udah dapat bocoran kan, terima kasih berarti. Memasukkan, membantu. Tetapi itu dari suatu pandangan positif, berpikir positif dalam hal kritik yang membangun. Mungkin untuk yang tidak membangun atau yang mungkin tidak etis, tak elok, nanti kita bicarakan berikutnya. Demikian, Mas. Iya, silakan Mas Dokter. Menarik ini, menarik. Saya kepingin tanya sama Bang Haritona. Iya, silakan. Tadi Mas Arianto, Mas Sunaryono itu bilang kalau itu benar dan sebagainya harus ditindaklanjuti. Kan begitu. Betul. Pertanyaan saya kepada Bang Haritona, gimana kalau yang dinyatakan ini ada yang tidak benar? Itu gimana nih? Iya, Bang Haritona mantan polisi nih loh. Iya. Tentunya tadi kita sepakati, kita berterima kasih. Memberikan kritik, masukan. Sepanjang itu benar, bisa didukung fakta, itu bukti. Bukan hanya asumsi. Apalagi asumsi yang menyesatkannya. Kalau tidak benar, ya kembali kepada kita ini sebagai negara hukum. Mari kita lihat apakah perbuatan itu ada ketentuan hukum yang mengaturnya, bahwa misalnya sudah menjurus kepada satu fitnah, menjurus kepada penghinaan, pencemaran nama baik. Ya itu, ya silakan. Siapa yang merasa dicemarkan, dihina, ya ini negara hukum. Kita bisa saja bawa proses hukum kalau tidak benar. Itu menurut pendapat saya, Mas. Saya ingin aja menambahkan, mungkin publik kita ngomong tidak benar mungkin masih ada yang belum sinkron ya. Iya. Itu kan kritik Winly ini sementara ini kan yang mencuat belakang ini kan. Dia kan menyampaikan gitu. Mari teman-teman kita soroti bersama, kita itu cinta polisi dan sebagainya. Tapi yang diutarakan itu kan bangsa yang pelanggaran-pelanggaran ya. Iya. Ya kan? Pelanggaran yang disampaikan oleh kemana misalkan itu mosok Polda Metro udah dilaporin mengenai ada kasus itu Indosuria, kemudian dibiarin aja kan gitu kan. Itu kan kemudian apalagi banyak sekali yang sifatnya tuh menyampaikan pada publik bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, tapi kemudian seakan-akan kok tidak sudah dikritisi tapi kok nggak berubah gitu. Jadi seakan-akan dibiarkan oleh pimpinan kan gitu kan. Itu yang dimaksudkan tadi ya. Betul. Jadi kalau itu kritik itu benar apa tidak, artinya apakah yang disampaikan oleh Elvin Lee itu mengenai kebejatan moral ataupun ke pelanggaran orang-orang yang di lapangan disampaikan oleh yang dilakukan itu mengandung kebenaran atau itu fitnah kan, kira-kira gitu ya. Ya begitu Mas. Artinya tadi disampaikan Mas Bekto ya, silakan dikoreksi Mas kalau Ya. bahwa kalau itu ada unsur kebenaran dari kritik itu ya wajib ditelusuri, diklarifikasi, dijelaskan. Apalagi sudah menyebut jabatan dan nama. Kan gitu Mas ya? Iya. Itu intinya tadi kan seakan-akan di belakang kritiknya itu Alvin Lee itu menunjukkan ini loh ada orang yang berbuat gitu, jabatan berbuat dan bertindak seperti itu kan melanggar hukum tentunya, bukan yang baik kan. Iya. Nah terus Mas Naryono tadi kan menyarankan kalau memang itu anggap aja dia sebagai intelijen ya, menyampaikan itu kemudian ya itu kita tindak lanjuti. Kira-kira gitu ya Mas Bekto. Ya, polisi harus apa istilahnya melakukan penyelidikan. Apa yang disampaikan Alvin Lim ini benar atau tidak? Ya, mendalami lagi. Ya, karena apa? Karena setiap tindakan polisi dalam melaksanakan tugasnya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan itu kalau polisi ini ya bisa secara pidana, bisa secara perdata, kalau melanggar ya bisa secara kode etik maupun disiplin gitu loh. Jadi kembali kepada masalah ini negara hukum. Jadi polisi harus berpikir positif di sini, selidiki. Ini yang dikeluhkan, yang dikritik oleh Alvin Lim ini
benar atau tidak. Ya, kalau benar tidak lanjuti, kan begitu. Karena harus dapat dipertanggungjawab. Artinya pejabat yang disampaikan itu bersalah ditindak. Dan ini disampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh kritik kamu ini diterima dan ditindaklanjuti oleh polisi. Ya. Sebaliknya apabila ya kritik itu tidak benar, ini Alvin Lim sesuai undang-undang diberi kewajiban untuk membuktikan, ya membuktikan kembali kepada ini negara hukum. Kalau negara hukum itu orang yang dihina, orang yang difitnah boleh membuat laporan dan nanti laporan itu tidak lanjuti. Penegak hukumnya siapa coba? Polisi. Ini bukan dalam rangka jeruk makan jeruk loh Bang. Ya. Tapi harus objektif ya, karena apa yang disampaikan oleh Alvin Lim itu bisa benar, tapi juga bisa tidak benar ya. Sekali lagi, kalau tidak benar, Alvin Lim punya hak ya untuk itu menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu benar di pengadilan. Ya. Kira-kira itu tambahan saya, Bang. Iya. Saya ingin nambahin Mas, Ya. Silakan. supaya publik tidak salah arti ya. Kok Alvin ini suruh membuktikan gitu kan? Tapi maksudnya kan begini ya, kalau dia menuduh seseorang gitu ya, begini, ini ada barang sitaan yang banyak tapi ditilap gitu misalnya. Ya. Bukan dia membuktikan, tapi dia memberi bukti, Ya. gitu kan? Ya. Menyampaikan bukti yang ada supaya nanti polisi itu nanti bisa dipakai untuk mengeceknya itu kan gitu. Bukan dia suruh membuktikan tujuannya itu kan maksudnya kan? Ya. Oh enggak, bahwa yang disampaikan itu Ada benar buktinya, ya. ada buktinya. Laporan polisi nomor sekian ya, barang buktinya ini yang ditilep dan sebagainya. Itu Itu kan jelas. berarti tinggal polisi membuktikan yang disangkakan itu tadi dengan data-data yang ada gitu ya. Ya. Kalau ini benar ya oke ditindaklanjuti gitu. Ya. Tapi kalau tidak ya kita pertanyakan pada Alvin nih. Ya. Itu kan berarti kan fitnah. Begitu kira-kira Mas. Ya, Ya, tapi supaya- menarik Mas, bagaimana ini Mas Naryono mungkin bisa menjelaskan kalau kita monitor narasi atau diksi yang disampaikan beliau sebagai seorang lawyer yang punya kode etik atau sebagai masyarakat Indonesia yang tahu tata budaya, adat istiadat, Etika lah. etika paling tidak ya, mempersonifikasikan tadi saya sebut di awal seseorang dengan binatang, anjing. Ini apa tidak ada sanksi atau apa, tidak ada aturan di kode Dia etik menamakan ya. gini ya. Jadi pejabat-pejabat itu kok jadi anjing-anjingnya Iya, Ya, ya. ya. yang membayar dia kan gitu. Mungkin pernyataannya begini, ya Alvin Lim itu pernah membuat pernyataan bahwa penjahat kelas kakap menjadikan polisi sebagai anjing-anjingnya. Ya, Ini- apa? ini kok pernyataan serius Apa nih? tidak ada bahasa lain kok? Ya, Anjing-anjingnya. ya, ya. Ya. Menurut saya sangat tidak etis dan tidak elok. Ya. Itu di satu sisi aja tidak etis, tidak kok bahasanya seperti itu. Apa nggak ada bahasa yang santun? Ya. Bilang Orang jadi jengkel, Mas. anjing, pakai anjing, terus ada bilang sarang mafia. Ada yang bilang bodoh gitu. Itu dari segi etika saja. Tapi manakala apa yang disampaikan itu tidak benar, ya itu dia bisa dikenakan pasal-pasal pada KUHP atau ITE dan pencemaran nama baik juga. Ya. Kalau saya pribadi Mas ya, apapun itu alasannya sudah sangat tidak layak menyebutkan seorang dan binatang. Gimana Mas Toto? Ya, menurut saya ya, tapi silakan. Yaitu pelajaran yang kita peroleh, ya nggak boleh itu menghina. Ya. Ya, karena disebutkan ini anjing-anjing, ini banyak nih orang-orang. Anjing-anjing gitu. Kan itu jamak kan, anjing-anjing itu kan jamak. Iya. Harus nanti bisa menyebutkan seandainya itu benar anjing satu siapa, anjing dua siapa, anjing tiga, tapi memakai kalimat anjing itu, memilih kata anjing itu, saya sependapat sama Mas Naryono kurang elok, meskipun ya kita maklum dia jengkel sekali, ya dia jengkel sekali, dia pernah ditahan sama polisi loh, dia pernah diproses sama polisi loh. Itu ada kemungkinan yang mencetuskan dia jengkelnya sudah sampai ke ubun-ubun.
Ya. Tapi ini polisi loh Mas ya. Dan dalam saya kan ngikuti juga nih Mas ya. Iya, iya. Kalau yang lain-lain pada dongkol kesel gitu ya, saya kan banyak saya setel itu apa yang disampaikan. Dan kebetulan saya juga pernah seminar sama dia. Gitu. Tolong Pak ya, ini saudara-saudara sekalian, tolong dipahami. Saya tuh maksudnya tuh jengkel pada polisi-polisi yang jelek itu, bukan polisi semua kan gitu. Iya, tapi kalimatnya yang ini kita tangkap. Cuman kan orang kan udah yang dengar itu langsung merasa digeneralisir ya. Gitu. Bahwa itu yang diomong, apalagi dia nyebut kadang-kadang Polri, bukan polisi kan, Ya, bukan oknum polisi. Lembaganya. Jadi semua orang pun terkena kan gitu. Tapi intinya itulah ya. Tapi itu, bilangnya ngemasnya, ini saya begini karena sayang pada polisi. Ya, gitu, Tapi prakteknya kayak begitu. ya dia maunya gitu, tapi yang diterima oleh publik kayak gitu ya, karena cara dia yang menyampaikan. Ya kita juga perlu juga kritisi juga. Memang yang terima kritik cuma pemerintah doang kan, dia juga manusia juga harus dikritik juga kan. Iya. Betul. Jadi kira-kira gitu. Dia setelah berkilah, wah ini demi perbaikan polisi ya. Memang aku tujuannya, cuman caranya itu sudah memancing ya kebencian orang, menggeneralisir bahwa polisi semua kayak gitu kan. Masalahnya itu kalau masyarakat percaya sama dia, Ya, dianggap semua polisi itu dan ini bisa disebut anjing-anjing. Masyarakat jadi percaya kalau polisi tidak memberikan tanggapan. Itu masalah. Satu lagi. Kalau Kenapa tidak polisi kok diklarifikasi, diam ini kenapa? ya. Nah, itu. Ya. Iya. Kita sebagai mantan polisi aja, loh, gimana? Ini kan punya hak polisi, ya. Ya. Yang salah, oke, ditindak. Tapi kalau dibilangin polisi anjing, ya ini Iya. harusnya juga bereaksi. Meskipun bereaksinya ini negara hukum, polisi penegak hukum, Betul. tidak boleh sembarangan loh ya. Iya. Ya nanti terus main pukul, Ya, main reaksinya dengan cara hukum. dengan cara hukum. itu juga Tapi harus kan ya dengan tidak ditindaknya Alvin Lee itu ya secara tegas artinya ya. Artinya bisa dianggap benar. Mestinya kan gini, kalau ada orang ngomong gitu terus kemudian ini ngomongan ini kira-kira bisa menghina orang lain ya. Atau menimbulkan perpecahan, itu kan sudah pidana sebenarnya. Ya, Ya kan? ya. Apalagi sekarang ada ITE, itu ngomongnya kemudian disebarkan pakai ITE, itu sebenarnya Ya. paling mudah itu. Cuman ya Mas, dari pengamatan saya sebagai penasihat Kapolri ya, selama ini melihat ya, terjadi kegamangan Mas. Dari direktur cyber kita itu masih terjadi kegamangan untuk menindak setiap yang kritik-kritik kayak gitu tuh ya. Karena sering dibully kita itu. Terutama dulu waktu kita pemilu kan ada kadrun, ada kampret sama cebong gitu kan. Cebong. Jadi kalau polisi kita itu nangkepin ulama dibilang wah itu kriminalisasi ulama gitu ya. Akibatnya apa? Kita jadi ragu-ragu tuh untuk menindak setiap ada suatu tindakan yang sebetulnya sudah masuk di dalam ranah pidana. Tapi tidak ditindak. Nah, sampai sekarang kan kelihatan itu. Kita dulu sejak masuk 2 bulan yang lalu loh kita sarankan. Kalau memang itu saran itu bersifat melanggar hukum ya ditindak saja. Perkara nanti terbukti apa enggak nomor 2 lah. Tapi gara-gara itu tidak ditindak karena ragu-ragu itu akhirnya terjadi seakan pembiaran kan. Jadi sekarang dibiarkan, nah dia merajalela. Sekarang malah nantang-nantang, tangkap saya. Betul. Nah, Saya tidak takut, saya pernah ditahan. Nah, saya pernah Mas ngomong-ngomong sama diri cyber kita. Dek, kalau orang tiap hari menghujat Pak Presiden, ya, saya masuk dalam WA group tiap hari itu menghujat, tiada hari tanpa menghujat mengatakan Presiden bodoh, lengserkan, baru tunggu, tiap hari itu. Apa jawabannya? Siapa itu harus ada laporan. Aduh, mampu saya. Iya. Kalau yang panglimanya cyber aja masih kayak gitu, gimana yang nggak punya kemampuan cyber kan itu? Padahal polisi bisa Ini membuat saya laporan. menunjukkan itu. Nah, ini Mas Arianto menyebut direktur cyber. Ini salah satu yang diserang oleh beliau ini. Ya, Direktur cyber ragu, gamang. Ditantang kan itu. Ya, tapi ketika memproses, dia bilang, kok laporan sampah diproses? Coba menyebutkan laporan itu sampah. Itulah itu. Ya. Bagaimana nih Mas Betul? Ya. Alvin Lim itu saya nggak ngerti apakah dia itu sangat berani, ya, atau dia itu nekat. Kan beda nih berani dengan nekat. Ya. Karena langsung menyebut nama pejabat, Direktur Tindak Pidana Cyber di Baris Krim Polri telah memproses LP sampah. Nah ini kan harus dicari di LP sampahnya ini yang mana, nomor berapa, tentang apa, LP sampahnya berapa nomor dan sebagainya. Ya, bisa saja Alvin Lim itu punya
datanya untuk menyebut itu. Ya, bisa saja ya. Sampah sekali lagi itu artinya tidak ada gunanya atau tidak bisa dipakai lagi. Terus ini yang harus dicari. Polisi kan bisa nanya, bisa manggil, Mas Alvin Lim, yang kamu maksud LP sampah itu yang mana? Kan boleh polisinya. LP yang melaporkan dirinya dianggap sampah. Yang melaporkan dirinya itu kan subjektif sekali. Ya makanya. Karena nanti itu sampah atau tidak, kan bergantung proses itu bisa sampai pengadilan atau tidak. Yang kedua, oleh pengadilan dihukum atau tidak. Yang menentukan bersalah Alvin Lim atau tidak, direktur tindak pidana cyber itu kan pengadilan, bukan monopoli Alvin Lim sendiri loh. Kita juga nggak bisa menyatakan bahwa itu benar, itu sampah dan sebagainya, nggak bisa. Itu yang dimaksud laporan sampah itu laporan siapa? Gini ya Pak, pemikiran saya gini ya. Kalau polisi yang dihina, gitu kan, polisi yang dijelek-jelekin gitu, kan mestinya polisi yang lapor kan, bikin laporan. Entah itu laporannya laporan model B, artinya ada orang yang laporan, atau model A, dibuat polisi sendiri. Kan itu bisa. Makanya itu tadi Mas yang saya sampaikan tadi. Kenapa itu mesti belum ada orang laporan kita nggak bisa menindak? Itu yang saya tanyakan itu tadi. Ini menunjukkan ya Mas ya, itu karena mungkin ya bagi saya ya karena tidak ada keberanian untuk menindak setiap apa yang disampaikan itu. Tidak menindak lah, klarifikasi aja kan nggak diklarifikasi selama ini. Ini tugas dari pengawas internal Polri. Yang disampaikan oleh Alvin Lim ini nyata atau tidak? Ada berapa LP yang dianggap sampah dan sebagainya. Ini betul LP-nya ada atau tidak? Ini berproses atau belum? Apa pelanggaran polisinya dan sebagainya? Itu kan pengawas internal harus tindak lanjuti itu. Tidak nunggu laporan kan? Sudah bikin laporan kan bisa. Ya, dan kita kan nggak ngerti sudah tidak lanjuti atau belum, kita tidak tahu gitu. Monggo Mas Naryono tadi mau melanjutkan. Saya menggarisbawahi kata-kata gamang. Menggaris gamang itu kan ragu-ragu, nanti takut salah. Dari awal tadi saya katakan, apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang kritik dari Polri, tindak lanjuti langsung internal. Mas Bekto udah nyampaikan tadi, ya kalau memang ada yang salah, ada yang nggak tindak, ganti. Masih banyak personil Polri yang baik, yang punya kemampuan, hanya belum mendapat kesempatan. Itu kalau yang udah nggak bener, pinggirin aja. Itu satu sisi tadi. Nggak usah takut. Tapi biasanya sudah ditindak loh Mas. Tapi biasanya sudah ditindak, cuma tidak diumumkan. Nah itulah. Kemudian sedikit lagi Mas. Kemudian Alvin Lim sendiri, ya karena omongannya berbau fitnah atau pencemaran nama baik, ya langsung aja diproses juga. Toh nanti pengadilan yang akan memutuskan. Demikian. Betul, kita nggak tahu arahnya kemana ya. Tapi ada yang lebih menukik lah menurut saya. Bahkan menyebutkan Dirpitsus Bareskrim Polri. Dirpitsus ya. Bareskrim Polri mengeluarkan tahanan untuk membuat laporan LP terhadap dirinya. Nah, ini kalau diproses gitu ya. Ini udah menyebutkan, loh, apa seorang yang dalam tahanan tidak berhak melapor? Itu yang harus dipertanyakan. Iya. Itu harus dikritisi. Ya. Seorang tahanan berhak, ya tidak kehilangan haknya untuk membuat laporan polisi. Ini harus kita jelaskan kepada masyarakat. Hanya yang dimasalahkan sama Alvin Lim, ya, bisa nggak dia tahanan jalan-jalan keluar membuat laporan polisi? Ya, itu yang dimasalahkan. Itu kan juga perlu dicek. Yang ngecek bukan hanya pengawas internal, Mas. Ya. Pengawas eksternal, pengawas fungsional, Kompolnas juga bisa bergerak nih dari Direktur Tindak Pidana Cyber sama Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Ini Kompolnas juga bisa bergerak karena Kompolnas itu memastikan polisi harus bertindak profesional dan mandiri. Loh, kalau itu ada pelanggaran, Kompolnas punya wewenang untuk menyelidiki itu karena Kompolnas bisa melihat, ya, dia punya wewenang diberi oleh undang-undang untuk mengecek, ya,
integritas pejabat dan anggota Polri. Kalau pejabat dan anggota Polri berarti kan semuanya, pangkat paling tinggi sampai paling rendah. Ini juga pintu masuk untuk Jadi Kompolnas. yang bisa kita catat itu Mas ya, yang sampaikan Mas Beto itu tidak hilang haknya untuk melapor walaupun dia dalam posisi dalam tahanan, kan begitu? Ya, hanya Ya. prosedurnya. Prosedur waktu dia sebagai tahanan untuk melapor, apakah dilepas bebas kemana-mana atau dikawal, dijaga, dibawa ke tempat laporan. Prosedurnya kan demikian. Ya. Inilah yang saya ingin tanyakan sama Mas Arief Tonang sebagai mantan Kadifhumas dulu ya. Iya, iya. Ini kan kayak gini kan Pak Afidi ngomong gini, ini loh ada tahanan ternyata di ini kan gitu kan, sehingga menimbulkan konotasi publik bahwa ini polisi ini kok sembarangan seenak sendiri aja kan bikin laporan nyuruh tahanan lagi kan gitu kan. Iya. Tahanan yang mestinya nggak boleh kan dia bilang itu kok bisa gitu kan. Padahal menurut kita kan itu masih punya hak kan gitu kan. Iya. Nah, terus saya ingin tanya, dalam hal yang kayak gini nih, di mana masyarakat jadi curiga pada polisi karena agitasi daripada si Afidi contohnya gini. Kan polisi mestinya memberikan penerangan pada masyarakat. Iya. Bukan kita ini yang udah tua yang kita apa. Kan yang Nggak selama ini apa-apa kan juga kita terpaksa kan. Saya soalnya kesel juga Mas ini. Selama ini Kesel tergeli-geli. Ya, Kan amal saya heran. tanya, Mas, pastinya kalau yang kayak gini ini siapa yang menerangkan itu? Eksus tadi yang diserang oleh LPD tadi atau Barreskrim atau Kabitumas? Iya, Kira-kira siapa ya, yang bagian polisi yang menerangkan kayak gitu? ya, kalau menurut tugas pokoknya itu tanggung jawab Kadifhumas. Dia bisa mencari sumbernya dari sana. Tapi Atau kalau Kadifhumas menyatakan. tidak diberi masukan oleh Barreskrim, terus Dia menjelaskannya cari, dia gimana? cari. Nah, Kalau itu, kita harus itu dicari. yang harus Ya. diinformasikan. Ya. Urusan dalam tuh kerjasamanya harus lebih baik. Ya, Sebenarnya SOP-nya ada itu. ada. Ada. SOP-nya ada. Nah, kalau nggak Ya. melaksanakan Mantan SOP, kan Kadifhumas dor. tersinggung. Ya, karena Kadifhumas itu kan tidak operasional menangani. Ya. Tapi dia dituntut harus menyampaikan gimana apa mau disampaikan kalau Jadi intinya kan bukan Kabitumas itu kan, intinya cuma bukan Nunggu. hanya merilis Iya. kalau habis ada rilis mengenai hasil sidang gitu ya. ya Dan mestinya kan juga ada fungsi pembinaan Ya. yang lain ya. Juru bicara. Dia tanpa diminta tapi memberikan keterangan pada pertanyaan masyarakat yang kira-kira menimbulkan konotasi negatif pada Polri kan gitu kan. iya. Tidak harus Setelah zamannya Mas di Barreskrim kan saya sering ngantornya di kantornya Mas. Tapi ini menarik ya. Ya. Ada laporan polisi kebetulan ini dilaporkan ada objeknya Alvin Lim ya. Iya. Laporan polisi itu Alvin Lim teriak. Ya, mosok itu pasti harus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Iya. Kalau dia memang memohon ya membuat Ya. surat dan sebagainya, diatur dalam KUHP, kalau membuat surat atau membuat laporan dan sebagainya kan boleh, itu kan penyidik saja. Kita sama-sama nggak ngerti ini, Ya. ya. Tapi tidak harus kalau dia membuat laporan itu harus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, kan nggak juga. Meskipun kadang-kadang itu Ya. dipesan, Itu yang saya harus tahu. disampaikan Mas Arianto tadi perlu diklarifikasi. Kalau informasi itu sudah berkembang dan bisa membuat sesat pemahaman masyarakat, wajib hukumnya diklarifikasi, wajib. Supaya jangan semakin jauh ke jurang yang dalam. Ya. satu lagi Pak pertanyaan saya lagi. Iya. Itu kan tadi kan membahas mengenai LP yang dibikin oleh tahanan Di Barreskrim. di Barreskrim gitu kan. Ya, dibawa oleh Dirpitsus. Itu kalau nggak salah itu ya yang dijelek-jelekan kan dari terlapornya kan bukan polisi kan, bukan Alvin Lim menjelek-jelekan ini kan, tapi yang dilaporkan itu kalau nggak salah orang yang merasa dirinya apa dirugikan kan itu sehingga dia laporkan itu jelek-jelekan itu. Ya. Kalau nggak salah gitulah. Sekarang Bukan Mas, Bukan. maaf. Dia menyerang, kenapa bisa Dirpitsus mengeluarkan dia dari tahanan hanya untuk membuat laporan? Terhadap RT Alvin nya. Lim. Ya, Alvin Lim menyerang. nah kan tadi LP daripada tahanan itu tadi, Ya, LP yang tahanan itu tadi, orang yang ditahan tadi kan bikin LP. Ya. Itu LP-nya tentang apa? tentang dia dicemarkan oleh Alvin Lim. Dicermankan ya. Sekarang saya Terlapornya tanya, Alvin Lim. dicermankan. Ya. Nah polisi udah dicemarkan banyak-banyak kok nggak ada laporannya. Iya. Saya tanya sekarang. Kalau Ya. gitu, kalau itu yang diproses ya gitu ya. Itulah Itu kan orang informasi yang dicemarkan. kita dengar ya. Bayangkan ya Ya. Mas, itu satu orang ya, orang itu dicemarkan oleh FLI. Dia bikin laporan loh, so, di dalam tahanan tuh bikin laporan. Ya. Nah ini polisi yang dicemarkan kemana-mana, sekarang berapa tayangannya itu
kok nggak ada satupun yang ada gitu. Nah, itulah Kira-kira gimana Mas. itu? Yang dari tadi kan kita Masalahnya ngomong, sorry ya, Di awal nanti disampaikan sama yang lain ditambahkan ya. Dari awal kita ngomongin bahwa yang dijelek-jelekan, yang merasa difitnah itu oke. Tampung, cek bener nggak. Tapi manakala nggak bener kan ya harus diproses. Artinya Alvin Lim-nya itu harus dijadikan terlapor dalam laporan polisi. Itu dari awal. Ini yang kok nggak gamang. Saya udah garis bawahi tahu. Gamang apanya yang digamangkan? Malah harus terima kasih. Kalau ngasih bocoran ini fakta. Oh terima kasih, nggak perlu capek-capek lidik-lidik. Tapi mana yang tidak jadi laporkan. Yang gamang itu siapa Mas? Yang gamang itu kan Polri. Enggak, Polri-nya siapa? Supaya tahu ini. Kita ngomong itu kalau lihat kalau Polri semua kan gamang, enggak, saya enggak gamang kok. Enggak. Sabara enggak ngomong gamang kan, enggak ada urusannya kan. Nah kalau menurut Mas Ya gamang dalam hal ini menurut saya Barreskrim. Yang disebut langsung ya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Karena dia langsung dituduh. Harusnya dia membuat laporan polisi. Termasuk yang di anjing-anjing itu kan juga siapa aja boleh bikin laporan. Ya itu mafia, itu Barreskrim. Ya, tapi ada lagi Mas. Silakan Mas. Ya. Beliau ini menyebutkan polisi, beliau maksud saya Alvin Lim, ya, menyebutkan polisi yang kita banggakan selama ini tidak lebih dari sekedar sampah. Berarti semua dong. Ya. Ya, ini siapa yang gampang ini sekarang? Begini Bang, Ya. ini objeknya itu jelas sekali, laporan polisi oleh tahanan. Laporan polisi oleh tahanan. Itu dicek kan mudah sekali. Tahanan yang membuat laporan polisi siapa? Kan gitu. Ya. Prosesnya itu kok sampai dia bisa membuat laporan polisi siapa? Kan gitu. Jadi ini mengeceknya itu mudah sekali. Ini yang kita nggak ngerti itu sudah dicek atau belum, karena ya itu kesannya polisi kok diem aja. Terus nanti alasannya, loh kita kan tugasnya Harkam Tipmas. Terus apa nih kaitannya Harkam Tipmas dengan dituding-tuding nggak karuan seperti ini apa ya? Kalau polisi terus demo ke istana sana deh, itu Harkam Tipmas. Ini dituduh, ini LP-nya melanggar aturan katanya Alvin Lim. Mudah sekali ini sebenarnya. Untuk diklarifikasi itu mudah sekali. Termasuk sebutan sampah itu ya. Sampah itu kepada semua. Ya. Ke Polri Berarti semua yang Polri ini tidak dibanggakan berguna kan? pelindung Yang pengayom harus dibuang. adalah sampah. Ini tadi Mas yang mendefinisikan sampah. Ya, bukan saya, Alvin. Sampah itu adalah yang tidak berguna. Iya, tidak berguna. Yang sudah waktunya tidak berguna, tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Ini proses. Laporannya sampah, polisinya pun sampah. Iya. Kan aduh ini sudah bilang sampah, tapi nggak ada yang lapor. iya itu permasalahan. Satu lagi contoh. Ya. Ini pernyataan Alvin Lim saja. Alvin Lim menyebut dan ini viral ya, menyebut bahwa sampai sekarang investasi bodong ya itu di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus masih banyak. Nah ini kan ditelusuri itu gampang. Ya. Berapa LP yang ada, terus kesulitannya apa? Ya. Dia sudah gelar perkara berapa kali? Kan ada peraturan Kapolri, ya, peraturan kepolisian tentang penyidikan tindak pidana. Tinggal diurutin saja kan mudah sekali itu. Ini kaitannya dengan laporan investasi bodong. Gimana Mas Renton? ini mantan ekonomi sejak dari Letkol loh, dari Polda Metro Jaya sampai direktur. Kalau saya dari Dirpideksus tuh konten hari itu juga saya panggil tuh Elvin itu, saya tanya kan sekarang ada panggilan klarifikasi. Iya, dalam rangka Panggil penyelidikan. aja kan, panggil, tanya mana yang betul bodong-bodong ini, dan kemudian kita inventarisasi ke dalam mana yang disebutkan itu tadi ada apa enggak. Kalau memang ada ya buru-buru dibetulkan lah, walaupun selama ini mungkin dicoba ditilep-tilep sama anggota gitu ya. Ya kita harus berani buka. Tapi kalau memang tidak ada, ya berarti berarti kan fitnah.
Itu simpel sebetulnya Mas, asalkan mau melanggar undang-undang ITE. Iya, tadi saya baru mau tanyakan kalau terjadi kayak gitu itu siapa yang harus nomor satu mengklarifikasi kepada masyarakat kan itu. Kalau ini kan udah jelas disebut orangnya ya mestinya pejabat itu kan yang berikan klarifikasi kan jelas kok arahnya itu ada perkara-perkara yang seakan-akan diendapkan itu ya itu tadi di khusus itu banyak lagi katanya. Kalau banyak kan berarti lebih dari satu kan. Kan tinggal cek aja kepada anggota coba saya pengen lihat berapa perkara yang kita tangani. Oh ini ya. Panggil Effendi mana yuk. Tindak selesai. Ini kalau ini tidak dan diumumkan. Gitu kan. Imbang supaya ini diumumkan ke publik ya kita tindakan kita diumumkan ke publik. Jangan nanti penyidikan di pengadilan baru saya akan terangkan. Itu kan yang sering saya dengar kayak gitu. Polisi selalu kayak gitu menerangkan pada publik itu Mas gitu. Ini sementara persepsi atau berkembang terus kan kemana-mana ya. Kasus Sambo itu kan gede banget, tapi kan masih gitu kan. Yang terjadi ya jadi persepsi polisi seakan-akan tidak ada kewajiban untuk meluruskan hal-hal yang sudah menyimpang dan sudah menyerang polisi itu untuk diluruskan oleh polisi sendiri. Cuman orang lain yang suruh nangkis ya kita repot. Urusannya gampang lagi aja itu. Iya Mas, jadi sampai sekarang kayaknya nggak ada ya corong polisi untuk menangkis atau untuk meluruskan persepsi publik itu ya supaya citra kita naik itu. Sampai sekarang saya nggak pernah lihat itu, walaupun kita udah ngomong tiap hari mana kita sarankan gitu. Ya kita bicara di podcast ini kan pasti nih hati saya gregetnya saya ingin mendorong Polri dalam hal Barreskrim segera mengambil langkah-langkah yang harus. Dan Mas Naryono nggak bisa memerintah loh. Tidak bisa mendorong boleh dong. Boleh, memberi motivasi boleh. Memberi motivasi. Memerintah nggak bisa. Saya bukan siapa-siapa. Purnawirawan. Masyarakat biasa. Memang nggak bisa memerintah, tidak punya kewenangan atau perintah. Udah diperintah juga siapa yang mau. Ini dalam hari ini memberi motivasi, mendorong gitu. Itulah saran-saran kan baik. Saran-saran konkret yang bisa kita berikan ke Polri ya. Iya. Kira-kira. Saya tertarik Mas Haryanto. Dalam beberapa survei, indeks persepsi masyarakat terhadap Polri di bidang korupsi selalu tinggi. Padahal polisi itu ada di urutan kesekian. Tetapi karena sehari-hari masyarakat lebih banyak ketemu Polri, berhubungan dengan Polri, bangun tidur sampai tidur lagi, lahir sampai meninggal ada urusan dengan Polri, sehingga masyarakat gampang mempersepsikan kerjaan-kerjaan Polri. Ya disinilah sebenarnya kita harus memperpendek jurang menurut saya ya antara survei sebenarnya posisi perilaku kita di bidang satu tindak pidana katakanlah korupsi dengan yang dipersepsikan masyarakat harus jangan terlalu lebar. Ini perlu yang disampaikan Mas Haryanto, klarifikasi. Ya, saya tertarik ada dosen kita dulu mengatakan gini, coba Anda persepsikan anjing laut dengan anjing kampung. Kita gampang menjelaskan anjing kampung makanannya ini, gonggongnya begini, suruh anjing laut kita pernah ketemu. Gimana mempersepsikan? Nah, jangan seperti ini membuat Polri ini semakin ambruk karena dipersepsikan tanpa ada klarifikasi. Ya, persepsi itu berkembang sendiri di masyarakat, sementara kalau ente menyimpang tidak berusaha untuk diluruskan. Jadi itulah yang berkembang terus. Ini yang terjadi ini Mas. Sampai sekarang ini yang terjadi kayak gitu. Kasus Sambo ini kan jelas itu sudah serius. Dari pertama kali Kapolri sudah serius menangani ini dengan gini dipercepat. Itu dipercepat kan berarti kan itu supaya sembrono tuh supaya nanti Sambo lepas. Kayak gitu yang berkembang kan. Mengapa? Karena kita nggak jelaskan. Kita percepati loh, gini loh, buktinya udah lengkap gini. Kan enggak selama ini. Kirim gitu aja, apa yang dikirim itu keterangannya apa? Enggak ada juga. Bukti-buktinya apa? Enggak. Akhirnya Pak Irma Hita Barat ngomong, itu kok polisi masa enggak scientific sih? Itu HP itu kan mestinya kan bisa dicek gitu. Padahal sudah itu saya yakin Mas. Cuman nggak disebutkan kan gitu kan? Ini kayak gini loh, itu gimana kita yang menggugah polisi kita itu? Gini, kira-kira gitu loh. Ini pertanyaan untuk kita berempat ini. Kita unek-unek udah dikeluarin semua nih, gara-gara Alvin Lim ini. Alvin Lim bisa benar, bisa juga nggak benar kan gitu. Kita unek-unek nih semua nih. Tapi objektif gitu lah. Ya, harus objektif.
kita kan harus memberi penerangan ya kepada masyarakat. Ya, seharusnya polisi kira-kira kita sebagai purnawirawan Polri apa saran yang kita bisa berikan kepada Polri itu kaitannya dengan Alvin Lim ini? Ya, saya dulu. Kalau saya terima ini sebagai masukan positif sebagai pil pahit yang mungkin obat. Sebagai sahabat polisi. Sebagai sahabat. Katanya cinta sama polisi. Dalami. Ya. Perbaiki secepatnya kalau memang itu ada. Beri klarifikasi itu barangkali dari saya. Iya, iya. Mas Naryono. Saya kalau tadi udah yang positif tindaknya, kalau memang ada yang nggak benar, yang bersifat fitnah, yang bersifat pencana, tindak limnya. Artinya proses secara hukum. Apa kira-kira sulit menindak itu? Loh, ya kan ada undang-undangnya, ada KUHP, ada IT, ya itu dilihat undang-undang aja khusus. Ya Apa artinya itu? secara formil, secara material itu semua sudah jelas. Enggak, tinggal kemauannya aja. Tinggal kemauan atau keberanian. Ya itu Ya, termasuk tadi ngomong keberanian. gampang mulu. Lah, iya, artinya jangan gampang lagi gitu loh. Gitu Mas Toto. Mas Adanto gimana Mas? Kalau saya sih ya karena saya melihatnya dari luar ya Mas ya. Jadi Alvin Lim kalau memang melanggar ya silahkan tindak. Tetapi apa yang dia tuduhkan itu kita harus berimbang sama-sama Mas. Kalau memang itu benar ya itu klarifikasi dulu, jangan kita sudah dibilang itu salah-salah kemudian kita tindak dulu si Alvin Lim tapi yang ini dibiarin aja. Ya, nanti akan timbul Alvin Lim yang lain. Maksud saya bisa jadi Alvin Lim nanti. Ya. Selaras ya gitu ya. Iya dong, kalau suatu kejelekan itu keburukan sama ini ditutup-tutupi sudah disarangkan dengan gini bolak-balik kayak gini itu ya. Enggak ditindaklanjuti. Sementara si Alvin kayak gini ya, saking jengkelnya dia ngomong dia ditindak. Kalau itu tidak diimbangi dengan perbaikan apa yang betul-betul benar yang disampaikan itu rugi polisi menurut saya. Saya kira itu Mas tambahan saya. Ya, dari saya barangkali ini yang terakhir. Ya, kita boleh dongkol, kita boleh jengkel, kita boleh heran, polisi diam aja. Gitu. Tapi harus ingat, polisi itu ya sesuai konstitusi adalah pemelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kalau mau menindak dan sebagainya harus dalam konteks Harkamtibmas. Tidak boleh gerusa-gerusu nanti terus main hakim sendiri, nggak boleh. Ya, polisi itu pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tetap ini berjalan. Pelayanannya gimana? Ya diklarifikasi tadi. Bentuk pelayanannya untuk tuduhan seperti ini kan diklarifikasi, dicek klarifikasi. Ada benar, oh kami perbaiki ini. Yang nggak benar, kami tidak. Polisi, karena tadi polisi menyimpang harus dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukumnya gimana? Jangan ragu-ragu, sudah dikasih undang-undang, sudah dikasih kewenangan, sudah dikasih segala macam, jangan didemin aja alasannya kami redam. Loh ini saya dengar ini kami redamnya yang mana? Ya, ini kita belum selesai, Alvin Lim udah bisa ngoceh lagi loh ini. Iya. Ya, jadi saya pikir gitu Pak. Iya. Baiklah, terima kasih Mas Bekto Suprapto, Mas Haryanto Sutadi, Mas Sunaryono atas perbincangan yang menarik pada sore hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemirsa podcast Polisi yang dengan setia mengikuti diskusi yang kita tayangkan melalui podcast ini. Dari diskusi kita ada hal-hal yang bisa kita catat. Yang pertama, kritik itu satu hal yang menyehatkan manakala disampaikan dengan baik, dengan tentunya dilengkapi dengan bukti tanpa fitnah, tidak mengandung fitnah. Kemudian kita sebagai bangsa yang beradab, kita juga perlu menjunjung tinggi etika di dalam berkomunikasi. Kemudian apabila kritik itu ada unsur kebenarannya atau dilakukan secepatnya penyelidikan, pendalaman agar bisa disimpulkan ini benar atau tidak. Benar langsung perbaiki, langsung lakukan langkah-langkah, beri penjelasan kepada masyarakat apa yang sudah diberikan, perbaikan, penyempurnaan terhadap kritik itu. Namun kalau
kritikan itu tidak berdasar, hanya asumsi, hanya tuduhan tanpa bukti, sepanjang itu dilakukan sudah melanggar kaidah-kaidah hukum, tidak usah ragu-ragu, ya, dibawa ke ranah hukum. Saya kira begitu, para pemirsa. Saya Edward Aritonang menutup pertemuan kita sore hari ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.